Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bersama, bisa berkumpul walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Dan sekarang kita insya Allah kita akan mempelajari bahasa Arab. Semoga semuanya anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir maupun batin ya. Nah, kali ini kita mengawali pembelajaran di semester kedua ini. Kita akan coba belajar menghitung dalam bahasa Arab. Nah, kita akan memulai yang pertama ya, langsung saja ya, karena supaya tidak terlalu lama juga videonya. Kita akan coba menghitung ya 1 sampai 10 dulu. Dan penggunaannya dalam menempatkan dengan kata benda ya. Nah, di sini anak-anak insya Allah sebagiannya sudah mengetahui hitungan-hitungan dalam bahasa Arabnya. Nah, di sini bisa dilihat di layarnya dan nanti boleh dilihat di PDF-nya. Ya sebelum itu Pak Yusuf, dan sebelum dilanjutkan Pak Yusuf mohon maaf, selama pembelajaran ini Pak Yusuf tidak menggunakan buku paket kalian. Mohon maaf banget ya. Jadi sudah punya buku paket tapi tidak pernah digunakan. Ya qadarullah kita mengalami pandemi dan Pak Yusuf rasa untuk menyampaikan materi yang di buku itu tidak cocok untuk digunakan dalam pembelajaran jarak jauh karena banyak percakapan-percakapan yang harus kita praktekkan bersama. Nah, Pak Yusuf menggantinya pembelajaran sebelumnya mulai dari semester 1 lebih ke pemahaman-pemahaman dasarnya ya. Jadi lebih mendalami pemahaman dasarnya seperti misalnya penggunaan ka, ki, ya mati, ya li misalnya seperti itu ya. Jadi penggunaan milik kamu, milik saya seperti itu. Penggunaan-penggunaan dasarnya. Dan kali ini kita akan mempelajari hitungan 1 sampai 10. Sampai 10 dulu ya. Oke. Angka dalam bahasa Arab sebelum kita mulai, angka dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Ada yang angka berbentuk muzakkar dan angka yang berbentuk muannas. Kenapa dibagi dua? Karena memang bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kata bendanya itu global, tapi kalau dalam bahasa Arab kata bendanya dibedakan yang bersifat muzakkar ya atau yang bersifat laki-laki atau dan yang muannas yang bersifat perempuan. Yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, yang muannas itu contohnya biasanya diakhiri dengan tak marbutoh di belakangnya, tun. Seperti misalnya maktabatun, maktabatun, madrasatun, yang ujungnya ada ta marbutohnya berarti menggunakan uh, muannas. Kalau kata tunjuknya dulu kita pelajari hazihi dan tilka. Hazihi madrasatun, hazihi maktabatun. Nah, kalau yang muzakkar seperti misalnya maidanun. Maidanun artinya lapangan. Haza maidanun, zalika maidanun. Nah, begitu juga dalam pembahasan di angka, ada yang angka menunjukkan muzakkar dan angka yang menunjukkan muannas. Nah, di sini kita akan bahas yang muzakkar terlebih dahulu ya. Nah, di sini bisa dilihat di layar ada qalamun wahidun. Nah, ini wahidun. Qalamani isnani. Asal katanya isnani. Wahidun satu. Isnani dua. Salah satun tiga.
arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Oke, kita ulangi ya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun, ya, asyaratun terakhir ya. Karena kita belajar baru sampai angka 10 dulu ya. Nah, penggunaannya dalam kalimat misalnya kolamun. Kolamun artinya pulpen, ya, artinya pulpen. Nah, ini kita mau bilang kolamun wahidun, pulpennya satu. Hadza kolamun wahidun, ini pulpen satu. Kolamun wahidun. Untuk menyatakan pulpen dua, kolamani isnani. Nah, kata bendanya ikut berubah. Yang kita ketahui kan biasanya, maaf, yang kita ketahuinya adalah angka apa? Kata benda yang berbentuk satu. Nah, bagaimana kalau kata bendanya dua? Berubah juga kata bendanya. Nah, ini bahasa Arab ya, lebih rumit. Nah, kalau bahasa Inggris kan sebetulnya berubah juga kalau misalnya satu dan lebih dari satu. Misalnya satu, ya pen, ya one pen. Tapi kalau dua, tambahkan s, ya. Tiga sampai selanjutnya tinggal tambahkan s di belakangnya atau e dan s, ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab ada beberapa perubahan seperti ini, ya. Tambahkan untuk angka 2, tambahkan jadi fathah di ujungnya, kolama, asal katanya kan kolamun. Huruf terakhirnya tambahin fathah, kolama. Terus ditambahkan alif mati, kolama. Terus tambahkan nun sukun, kolamani. Ini berlaku untuk semuanya. Nanti dibahas nih, ada di bawah juga sama. Babun, babani untuk 2, babani. Nah, kita ulangi ya. Qolamani isnani, itu asalnya. Tapi bisa dibaca qolamanisnani. Dan biasanya dalam penggunaan sehari-hari, untuk menunjukkan angka 2 ini, misalnya pulpennya 2, isnaninya itu sudah tidak perlu disebutkan lagi. Qolamani. Sebutkan qolamani. Orang itu sudah memahami. Kalau seandainya ada yang bilang khuzli qolamani, ambilkan, khuzli itu ambilkan saya, qolamani, nggak disebutkan lagi isnaninya, sudah dipahami bahwa yang diperintahkan untuk diambil adalah 2 pulpen, bukan 1 atau lebih. Khuzli, ambilkan buat saya, qolamani, jadi ambilkan buat saya 2 pulpen. Isnaninya sudah tidak perlu disebutkan lagi. Tapi dalam penulisan biasanya disebutkan qolamani isnani atau qolamanisnani. Terus bagaimana kalau 3? Nah, di sini contohnya. Salah satu aqlamin. Nah, kan kalau 1 qolamun, kalau 2 qolamani, kalau lebih dari 2 aqlamun. Nah, di sini aqlamin karena disambungkan dengan salah satu. Salah satu aqlamin. Salah satu aqlamin. Pulpennya banyak, lebih dari 2. Nah, di sini salah satu aqlamin, 3 pulpen. Terus arba'atu aqlamin, 4 pulpen. Khamsatu aqlamin, 5 pulpen. Sittatu aqlamin, 6 pulpen. Sab'atu aqlamin, 7 pulpen. Samaniyatu aqlamin, 8 pulpen. Tis'atu aqlamin, 9 pulpen. Dan asyaratu aqlamin, dan 10 pulpen. Nah, di sini lihat di bawahnya ada kan babun, babani, abwabun. Babun artinya pintu. Babun artinya pintu. Nah, di sini kalau kita terapkan di sini, babun wahidun. Sebutkan dulu kata bendanya, babun wahidun. Terus kalau seandainya 2 pintu, misalnya fil masjidi, di masjid terdapat 2 pintu. Fil masjidi babanisnani.
atau babani isnani sebutkan. Bahkan bisa tidak sebutkan ujungnya. Fil masjid baban. Fil masjid baban. Maksudnya di masjid ada 2 pintu. Bahkan tidak disebutkan isnaninya, sudah dipahami bahwa di masjid ada 2 pintu. Sama misalnya, fil masjid bab. Maksudnya di masjid hanya ada 1 pintu. Ketika orang menyebutkan babun berarti 1. Nah, tidak lebih dari 1. Karena untuk penyebutan 2 dan di atasnya itu berbeda. Fil masjid bab. Fi baiti, di rumah saya, babun. Maksudnya di rumah saya hanya ada 1 pintu gitu. Fil baiti, fi baiti babun wahidun. Itu juga bisa lebih lengkap. Di rumah saya terdapat 1 pintu, babun wahidun. Fi baiti babani isnani atau babani isnani. Di rumah saya ada 2 pintu. Tapi bisa juga fi baiti, di rumah saya baban. Di rumah saya ada 2 pintu. Nah, yang selanjutnya misalnya pintu tadi ya. Salah satu abwabin. Nih, pakai yang jamak. Ini ada mufrad, ada musana, ada jamak. Mufrad itu 1, musana itu 2, jamak itu lebih dari 2 atau banyak. Ya. Arba'atu abwabin. Khamsatu abwabin. Sittatu abwabin. Sab'atu abwabin. Samaniyatu abwabin. Tis'atu abwabin. Asyaratu abwabin. Nah, itu penggunaan penghitungan dari 1 sampai 10 dan penggunaannya dalam pembentukan kalimat disatukan dengan kata benda. Nah, kata bendanya ikut berubah juga. Seperti contoh tadi ya, ada kolamun, ada babun. Nah, Pak Yusuf kasih contoh lagi 1, surun. Surun itu artinya pagar. Fi baiti, di rumah saya, surun wahidun. Ada 1 pagar. Itu contohnya ya. Terus bagaimana kalau mau 2? Suroni isnani. Nih, ada di sini. Suroni isnani. Salah satu aswarin. Arba'atu aswarin. Khamsatu aswarin. Sittatu aswarin. Sab'atu aswarin. Samaniyatu aswarin. Tis'atu aswarin. Asyaratu aswarin. Diambil dari yang jamak ini ya. Nah, itu untuk penggunaan hitungan 1 sampai 10. Gitu ya. Oke, kita ulangi hitungan 1 sampai 10 dulu ya. Sama-sama. 1 sampai 10 ya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ulangi sekali lagi. Wahidun, isnani, salasa. Itu ulangi ya. Kadang-kadang untuk penggunaan sehari-hari tuntunnya yang belakangnya tidak disebutkan. Kita bisa sebutkan contohnya seperti ini. Wahid, isnani, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Bisa juga wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Oke. Semoga sampai sini sudah paham ya untuk perubahan ya angka 1, 2, 3 sampai 10. Jadi untuk kata bendanya ikut berubah semuanya. Nah, sebelum Pak Yusuf tutup, ya perhatikan ya, Pak Yusuf harap kalau nonton videonya ditonton sampai akhir dipahami. Sehingga tahu di mana tugasnya, di mana yang harus dipahami. Nah, yang Pak Yusuf sudah kasih, nanti dikasih, boleh di-download, ini ada PDF-nya untuk dipahami. Nah, di atas ada beberapa kosakata yang harus kalian hafalkan ya. Pak Yusuf berharap dihafalkan dengan baik nih. Ifaz al-mufrodat at-taliyah. Hafalkan mufrodat berikut ini. Nih, angka 1 sampai 10 pasti ya. Wahidun isnani salasah.
salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, ini dihafalkan. Terus sampai bawah, qalamun wahidun, qalamanis nani, salah satu aklamin sampai sini nih. Nah, sampai ada ya dihafalkan dengan baik ya. Ini kosakata untuk pertemuan kali ini sampai ada 39 kosakata ya. 39. Cara menghafalnya nanti dihafalkan dulu, jangan dulu langsung setorkan ke Pak Yusuf tugasnya. Ya dihafalkan dengan baik, dikasih waktu beberapa lama, nanti ada Pak Yusuf akan post di classroom-nya di kelas 6. Nanti dikasih waktu beberapa hari, silakan hafalkan dengan baik. Boleh minta tolong ke orang tuanya ya, atau kakaknya atau adiknya. Misalnya adiknya atau orang tuanya baca 1, atau mungkin untuk angka 1 sampai 10 kalian sebutkan aja. Wahidun, isnani, salasah, arba'ah sampai 10. Tapi untuk kosakata yang di bawahnya boleh minta tebak-tebakan dengan saudaranya. Nanti dengan saudaranya misalnya dengan bahkan bisa dengan ibunya atau ayahnya. Misalnya ayahnya atau ibunya bacakan pintu, kalian tebak babun. Terus pagar, kalian tebak surun. Atau gitu ya sampai ini. Boleh diacak, boleh berurutan. Ya, yang penting semuanya dites. Jadi ayahnya, bisa ibunya atau kakaknya yang sebutkan bahasa Indonesianya, kalian sebutkan bahasa Arabnya. Ya. Nanti sambil divideokan dengan bagus, dengan rapi. Nanti videonya boleh langsung diupload ke Classroom. Tanpa diupload ke YouTube juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngasih link YouTube-nya juga boleh. Terserah kalian gimana baiknya ya. Gimana mudahnya. Kalau misalnya langsung rekam, tebak-tebakan dengan orang tuanya, bisa dengan kakak, ayah atau ibu silakan. Setelah itu langsung diupload ke Classroom-nya. Atau yang misalnya ada yang belum punya Classroom, boleh langsung kirim ke WA Pak Yusuf ya. Tapi sebetulnya Pak Yusuf berharap di-upload ke Classroom supaya lebih tersusun rapi tugas-tugas kalian ya. Kalau di WA khawatirnya malah hilang-hilang ya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami tugasnya, materinya juga, khususnya materinya bisa dipahami dengan baik, dan tugasnya juga bisa dipahami dengan baik sehingga tidak perlu bertanya-tanya lagi. Nah, ingat ini nanti di lembarannya ini masih banyak sebetulnya, ada di sampai bawah, tapi yang tadi tugasnya cukup tadi aja. Menghafalkan kosakata mulai dari hitungan sampai ini. Yang bawah ada ikan, samakun, ada ikan. Itu ya, tebak-tebakan dengan kakak atau ibu atau ayahnya. Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.